Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Mengapa kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi rebutan firqah Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah dan lain-lain? Karena mereka tahu bahwa ini kalimat hak. Dan sama dengan kita juga tahu kalimat ini kalimat hak. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kalimat yang hak. Maka mereka rebutan. Berbeda dengan istilah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Ini kalimat yang tidak hak. Tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Maka mereka malah tidak mau kan? Orang-orang Khawarij mau dibilang Khawarij? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Nih, lihat nih, kami Khawarij nih. Ada itu? Nggak ada. Lihat nih, kami Mu'tazilah. Lihat nih, kami Rafidhah. Nggak ada. Karena mereka mengakui nama itu nama buruk. Kami adalah kelompok Jahmiyah. Kami adalah kelompok Jabariyah. Nggak ada, nggak ngaku. Mungkin mereka semua mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Kalimat ini kalimat yang hak. Ya wajarlah. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau benar pengakuan kalian bahwa kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Buktikan. Mana ada Rasul dan para sahabat tahlilan, nujubulanan, manakiban, muludan, salawat nariyah, usolli nawaitu. Dari situ sudah jelas siapa yang sebetulnya mengikuti Rasul dan para sahabat. Yang mereka tuduh sebagai Wahabi ternyata sama dengan Rasul dan para sahabat. Sama-sama tidak kenal salawat nariyah, sama-sama tidak mau melantunkan salawat badar, salawat tibul qulub, dan seterusnya. Ya, itu yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Ya. Bolehkah uang milik masjid dibuat pengecoran jalan buat parkir masjid? Ya, tentu semua keperluan untuk masjid ya. Mungkin keramik masjid, mungkin tembok masjid, mungkin parkiran masjid. Ini semua kan kepentingan masjid. Tidak masalah. Ya. Yang masalah nanti kalau untuk jalan raya, tentu yang menyumbang masjid kan niatnya untuk masjid, bukan untuk jalan raya depan masjid. Bagaimana puasa orang-orang yang mengikuti lembaga, bukan mengikuti pemerintah? Maksudnya mengawali Ramadan, mengakhiri Ramadan gitu kali ya. Tentu keliru, tentu salah. Karena yang berhak mengumumkan bahwa hilal sudah terlihat, berarti besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal, yang berhak mengumumkan hanya pemerintah. Yang berhak melihat siapapun. Tidak harus ahli, tidak harus ulama. Ketika seseorang tanpa sengaja melihat hilal, dia harus lapor ke penguasa bahwa saya telah melihat hilal. Nanti penguasa yang mengumumkan. Siapapun yang melihat hilal di zaman Nabi, lapor ke Nabi. Nabi yang mengumumkan kepada khalayak. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal, lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Umar terus sampai hari ini. Alhamdulillah kita hidup di negeri Islam
kita lapor ke penguasa. Mungkin lewat MUI, mungkin lewat Depak, dan seterusnya. Nanti pemerintah yang melaporkan, yang mengumumkan. Apabila laporan kita tidak diterima, tidak digubris, maka kita tidak boleh kuar-kuar sendiri, teriak-teriak sendiri. Di internet, di medsos, di televisi, di radio, tidak boleh. Karena yang berhak mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, hanya penguasa yang sah. Apakah seorang muslim yang matinya dibunuh dikatakan syahid? Ya. Jangankan dibunuh, tenggelam, terbakar, tertimpa, terjatuh, sakit perut, mabtun, sakit karena taun. Intinya seluruh kematian yang tidak seperti biasanya. Syahid insyaallah. Apa benar surga itu ada dua, yaitu surga yang di bumi dan surga yang di langit? Yang di bumi di mana itu? Kurang tahu saya di bumi. Kalau di hati malah ada. Istilah para ulama ahlus sunnah, mereka mengatakan orang-orang tertentu, orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang yang berilmu, yang tenggelam dalam ilmu, yang menyibukkan diri dengan ilmu, sebelum Allah berikan surga yang sebenarnya nanti di akhirat, Allah berikan surga di hatinya. Apa? Dia hidup pas-pasan, bukan dalam keadaan kemewahan, tapi begitu bahagia dalam hatinya, begitu nikmat ketika mempelajari ilmu. Maka ada sindiran para ulama, mereka mengatakan mudah-mudahan kenikmatan kita ini tidak diketahui oleh para raja. Kenapa? Kalau mereka tahu betapa nikmatnya kita mempelajari ilmu, bisa-bisa mereka merampas. Ini sindiran mereka terhadap ahlud dunia. Ya, karena para ulama ketika bergelut dengan ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau enggak nikmat, barangkali Syekh Albani enggak sampai 5 jam. 5 jam lebih berdiri di mana? Di tangga. Ya. Antum tahu minimal 11 atau 12 jam beliau di maktabah itu, di perpustakaan mempelajari ilmu. Nah, di maktabah itu kan ada yang tinggi gitu raknya ya. Nah, untuk ke atas harus pakai tangga. Tangga begitu ya. Nah, beliau naik tangga untuk nyari yang beliau cari. Hadis apa? Beliau baca. Itu disaksikan oleh pegawai perpustakaan itu. Dihitung itu 5 jam lebih. Sambil, kenapa? Karena nikmat. Nikmat betul. Kenikmatan yang dari Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kalau tidak nikmat, barangkali Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai berdiri bersama murid-muridnya atau teman-temannya ketika bersoal jawab tentang ilmu. Dari habis Isya, keluar dari masjid berjamaah salat Isya, dicegat oleh beberapa muridnya, ditanya tentang sebuah permasalahan ilmu. Dijawab, bertanya lagi, dijawab, terus sambil berdiri. Sampai kapan? Masih ingat? Sampai menjelang sahur. Kalau di kita ya mungkin sampai jam 3:30, 4 dari habis Isya. Luar biasa. Kenapa? Karena nikmat. Kenikmatan ilmu. Sepertinya kita belum diberi kenikmatan itu ya. Maka ngaji baru setengah jam, ngesot sana, ngesot sini ya. Kenikmatan itu rupanya belum Allah berikan.
ya, nguap sana, nguap sini, nyender sana, nyender sini, ya, itu kita belum diberi kenikmatan oleh Allah. Beda dengan ulama-ulama besar ini, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau kita terus belajar, insya Allah nanti akan diberi kenikmatan itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha